Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang kedengarannya aneh, bahkan kayak kebalikan dari apa yang kita pikirin soal marketing. Yaitu, semakin sempit target pasar kamu, justru semakin gede peluang suksesnya. Kok bisa? Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung bahas aja. Coba deh, pernah dengar istilah ini nggak? Menembak burung pakai meriam. Ini nih analogi utama kita hari ini. Bayangin aja, kamu ngeluarin suara keras banget, buang-buang energi super banyak, tapi hasilnya apa? Iya, burungnya keburu kabur, nggak ada yang kena sama sekali. Nah, persis kayak gitu yang terjadi kalau kita coba jualan ke semua orang. Nah, coba kita lihat perbandingannya ya. Di sebelah kiri itu pendekatan meriam. Usahanya gede, suaranya kenceng, tapi pesannya nyebar kemana-mana. Nggak ada yang kena. Hasilnya, nol besar. Sekarang, bandingin sama yang di kanan. Ini pendekatan sniper. Satu peluru, satu target. Jauh lebih efisien, lebih fokus, dan yang paling penting, kena sasaran. Ini bukan cuma cara kerja yang beda, tapi ini cara kerja yang jauh lebih pinter. Oke, sekarang kita bedah ya, apa sih prinsip dibalik pendekatan sniper ini? Banyak banget loh yang takut, yang mikir kalau saya milih target spesifik, nanti kehilangan pelanggan yang lain dong. Padahal, faktanya justru kebalikannya. Ini bukan soal membatasi diri, sama sekali bukan. Ini soal presisi. Soal gimana kita memusatkan seluruh energi kita buat jadi pilihan nomor satu untuk sekelompok kecil orang yang emang paling penting buat bisnis kita. Gini deh, bayangin analogi yang gampang banget. Kalau kamu disuruh masak satu makanan yang harus disukai sama semua orang di dunia, kira-kira rasanya gimana? Pasti jadi hambar kan? Nggak ada pedesnya, nggak ada asinnya, nggak ada karakternya, nggak spesial sama sekali. Nah, pesan marketing juga gitu. Kalau kamu coba ngomong ke semua orang, ya pesan kamu jadi hambar, nggak relevan, dan nggak nyentuh hati siapa-siapa. Nah, ini dia poin kuncinya. Fokus yang tajam itu ngubah cara kita ngelihat bisnis. Ini bukan lagi soal strategi jualan doang, tapi ini jadi soal filosofi koneksi. Jadi, kita berhenti ngelihat pelanggan itu cuma sebagai angka-angka di Excel. Bukan. Kita mulai melihat mereka sebagai manusia, sebagai individu yang punya nama, punya masalah, punya kebutuhan yang unik. Fokus yang sempit ini nunjukin kalau kita tuh beneran peduli sama mereka. Dan kutipan dari John Maxwell ini, wah pas banget, coba deh kita renungin sebentar. Kapan terakhir kali kamu bener-bener loyal sama satu brand? Kemungkinan besar karena kamu ngerasa brand itu ngerti kamu kan, bener nggak? Kamu bisa aja punya produk paling canggih di dunia, tapi kalau nggak ada koneksi, kalau pelanggan nggak ngerasa kamu peduli, ya udah sia-sia aja. Fokus itulah jembatan kepeduliannya. Ini nyambung banget sama yang namanya hukum koneksi. Gini, coba bayangin ngomong pakai semua bahasa di dunia sekaligus. Pasti pesannya jadi nggak jelas, hancur. Tapi, begitu kamu milih satu kelompok yang spesifik, kamu dapat kesempatan emas. Kamu bisa benar-benar nyelam ke dunia mereka. Kamu bisa belajar bahasa mereka, istilah-istilah yang mereka pakai, nilai-nilai yang penting buat mereka. Nah, dari situlah koneksi yang asli dan kuat itu bisa kebangun. Oke, cabut teorinya. Sekarang kita lihat gimana prinsip ini jalan di dunia nyata. Kita bakal ngomongin salah satu kisah sukses yang luar biasa dari Indonesia. Pasti udah pada tahu, merek kecantikan Sari Ayu dari Martha Tilar. Di sini kita bisa lihat rangkuman strategi jeniusnya Sari Ayu. Mereka itu nggak coba-coba ngelawan raksasa kosmetik dunia di semua front. Enggak, sebaliknya mereka fokus banget. Targetnya siapa? Jelas, wanita Indonesia. Apa yang bikin mereka beda? Bahan-bahan tradisional yang pas banget buat kulit kita di iklim tropis. Dan hasilnya, sebuah brand yang dicintai banget, bertahan lama, dan jadi legenda. Ini bukti nyata kekuatan dari fokus. Nah, kita udah lihat teorinya, udah lihat contoh suksesnya. Sekarang, bagian yang paling penting nih, giliran kamu. Gimana caranya menerapkan ini ke bisnis kamu sendiri? Yuk, kita masuk ke langkah praktisnya. Kita akan coba bikin profil pelanggan ideal kamu. Ada satu alat yang ampuh banget buat ini, namanya buyer persona. Gampangnya gini, anggap aja kamu lagi nulis cerita, dan kamu lagi menciptakan tokoh utamanya. Nah, persona ini adalah profil fiksi yang detail banget tentang pelanggan idealmu. Tujuannya apa sih? Biar kita nggak lagi mikirin target pasar yang abstrak, tapi kita mikirin seseorang, satu orang yang benar-benar bisa kita bayangin dan kita pahami. Cara bikinnya ada 4 langkah simpel. Pertama, demografi. Ini data dasarnya. Umurnya berapa, kerja apa. Ini buat ngasih kita konteks. Kedua, dunia mereka. Hobinya apa sih? Nongkrongnya di medsos mana? Ini biar kita tahu harus nemuin mereka di mana. Ketiga, nah ini yang paling penting. Titik sakit atau masalah mereka. Apa sih masalah yang bikin mereka pusing yang bisa kita selesaikan? Ini intinya produk kita.
Dan terakhir, keempat, nilai-nilai mereka. Apa yang paling penting buat mereka pas beli sesuatu? Harga, kualitas, atau kemudahan? Ini yang bakal nentuin cara kita ngomong sama mereka. Biar makin kebayang, kita pakai contoh ya. Kenalin nih, Susi. Susi ini bukan orang beneran ya, tapi profilnya kita bikin spesifik banget. Kita tahu umurnya, pekerjaannya, aktifnya di Instagram dan TikTok. Nah, yang paling penting, kita tahu masalahnya. Dia anak kos yang susah cari lauk sehat. Dan dia pengennya yang praktis dan enak. Dengan tahu semua ini, bisnis catering sehat jadi tahu persis kan? Oh, berarti produknya harus praktis, iklannya harus di Instagram dan TikTok, dan bahasanya harus nyambung sama Susi. Jadi, ingat ya, proses bikin persona ini tuh kayak ngelukis potret. Makin detail, makin jelas lukisannya, makin gampang buat kamu ngertiin dia, ngobrol sama dia, dan akhirnya, ya memenangkan hatinya. Nggak usah takut kehilangan pasar yang lain. Fokus aja jadi juara di hati segmen yang udah kamu pilih. Jadi, sebagai penutup, inti dari pembahasan kita hari ini simple banget. Udah, stop nembak pakai meriam. Ambil senapan sniper kamu, kenali siapa target ideal kamu sedalam-dalamnya, dan ngomong langsung ke hati mereka. Karena ingat, saat kamu berhasil bicara pada satu orang yang tepat, kamu sebenarnya sedang membuka jalan untuk menjangkau lebih banyak orang lagi.